Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arini Putri Lestari, NIM 2323250049. Saya dari kelas PIAUD 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Aceh. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah teman-teman, yang pertama itu ada adat perkawinan suku Anek Jamek. Nah, dalam adat istiadat di Kecamatan Labuhan Haji di Kabupaten Aceh Selatan ini bisa dikatakan sedikit berbeda pada adat Aceh yang berlaku pada umumnya. Kenapa dikatakan berbeda? Karena perbedaan itu sangat jelas sekali terlihat mengenai penamaan prosesinya yang menggunakan bahasa Minangkabau atau Pariman. Berikut proses pernikahan di Labuhan Haji ini. Nah, yang pertama itu ada maisya. Nah, dalam maisya ini sepasang pemuda dan pemudi yang sudah merasa berkecocokan untuk berumah tangga, lalu si pemuda ini mendatangi keluarga atau ibu ayah dari si pemudi ini untuk menanyakan perihal tentang anak mereka. Namun proses ini tidaklah resmi karena pemangku adat atau hukum tidak mengetahui. Namun proses ini jamak atau lazim digunakan setelah kebelah dua pihak mendapatkan kepastian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan selanjutnya ada manandoan. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang lalu, maka proses manen dai pun dilaksanakan. Nah, proses ini juga sering disebut sebagai batungan atau tunangan. Setelah pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, lalu pihak laki-laki itu membawa emas kawin yang sudah ditetapkan ukurannya tadi. Selanjutnya yang keempat ada duduk ninyak mama. Nah, ninyak mama merupakan sebutan terhadap pertalian wali dan garis keturunan dari orang tua. Nah, dalam hal kandiri pesta adat, mereka punya peranan penting, diantaranya sebagai penghubung pihak keluarga dengan pemangku adat dan hukum. Tujuannya adalah untuk memusyawarah beberapa hal seputar pelaksanaan kandiri atau pesta yang akan dilangsungkan. Nah, yang kelima ada rape umum. Nah, dalam acara ini warga kampung yang telah diundang dan datang tujuannya adalah mendengarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan antara pimpinan adat dan hukum dengan pihak keluarga penyelenggara acara. Isinya telah dipulangkan secara adat kepada pemangku adat dan hukum. Selanjutnya yang keenam itu melapor ke KUA. Sebelum datang ke kantor urusan agama KUA, semua kelengkapan administrasi calon pengantin seperti surat pengantar dan sebagainya itu sudah lengkap. Nah, selanjutnya pengantar dari ke UCI atau kepala desa dan sertifikat dari P3N Gampong, panitia pelaksanakan pencatat nikah serta peralatan adat lainnya harus dibawa. Yang ketujuh ada ijab kabul. Nah, di ijab kabul ini prosesi ini adalah yang dilaksanakan di masjid atau di KUA dan ada juga dilaksanakan di rumah pihak wanita. Selanjutnya yang ke 8 ada antek linto. Nah, dalam antek linto biasa dilaksanakan pada malam harinya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dan saya jelaskan. Selebihnya itu sudah dijelaskan oleh teman saya minggu lalu yang bernama Lingga Lopi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang tepat atau bablakan atau pakaian saya yang kurang sopan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.